Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Fatimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqhul Asma'il Husna, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, maka kami mengajak pada jamaah sekalian untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang Allah berikan ujian kepada mereka. Ada yang tertimpa Gunung Semeru kemarin ya, vulkanik atau debu-debunya, kemudian ada juga yang kena banjir bandang dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada mereka semua. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa membantu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dengan dukungan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa berada pada pertolongan seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kajian kita dari kitab Fiqhul Asma'il Husna. Terakhir kita sampai kepada tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan pengaruhnya terhadap ubudiyah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita jelaskan, di antaranya ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim yang Maha mengetahui, maka dia tidak akan ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa, karena setiap gerak-geriknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami yang Maha mendengar, maka dia tidak akan mengucapkan kecuali sesuatu yang baik-baik saja dan yang lain-lainnya. Karena kita masuk ke dalam pembahasan yang ketujuh di sini. Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, asma'ullahi taala kulluha husna. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik atau sangat baik, Pak. Jadi seluruh nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki, nama tersebut adalah nama yang paling terbaik, nama yang paling indah. Kemudian Syekh mengatakan, laqad imtahadallahu Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim asma'ahu al-'azimah biwasfiha kulluha annahu husna. Allah Subhanahu wa taala telah memuji tentang dirinya. Allah telah memuji tentang nama-nama yang dia miliki dengan sifat-sifatnya bahwasanya seluruhnya adalah baik.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam 4 tempat dalam Al-Qur'an. Yang punya mushaf atau ada Androidnya silahkan dibuka. Ada 4 tempat dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau memuji tentang nama yang Dia miliki beserta sifat-sifatnya. Yang pertama, jemaah bisa melihat di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayazawna ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ada perintah dari Allah berdoa kepada Allah menggunakan apa, Pak? Nama-nama tersebut yang kita kenal dengan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka diperintahkan kita untuk apa? Berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentang tawasul ada 3. Pertama, tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawasul dengan amal saleh, dan yang ketiga, tawasul dengan perantaraan doa orang saleh yang masih apa? Yang masih hidup. Sudah kita bahas. Ini yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Isra ayat 110. Al-Isra surat yang ke-17 ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul id'u Allah aw id'u Rahman ayyamma matadu falahul asmaul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, ya, baiklah kalian berdoa kepada Allah atau berdoalah kepada Rahman, Allah dan Ar-Rahman. Ayyamma matadu falahul asmaul husna, maka seluruhnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, baik kalian berdoa kepada Allah ataupun berdoa kepada Ar-Rahman, kedua-duanya pun adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki nama yang baik. Dan yang ketiga dalam surah Taha ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, dan Allah memiliki nama yang baik. Dalam surah Taha ayat yang ke-8. Dan yang keempat dalam surah Al-Hasyr ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan Dialah Allah, ya, yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Bersuci atau mengucapkan tasbih, ya, yang di langit dan yang bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini tentang 4 ayat jamaah sekalian. Allah menyebutkan semuanya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Seluruh nama-nama Allah sangat baik jamaah sekalian. Dalam surah pertama, dalam surah apa? Al-A'raf, kemudian Al-Isra, Taha, dan surah Al-Hasyr. Semuanya menunjukkan kepada kita pujian Allah terhadap dirinya tentang nama-nama yang Dia miliki. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan, wa fi hadhil ayati wasfun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala jami'uha annaha husna. Dalam 4 ayat di atas terdapat adanya sifat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati semuanya baik, Pak.
Ya, Allah tidak menyebutkan dengan kata-kata hasan baik, tapi al-husna yang sangat baik. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik, nama yang sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Kemudian masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya membawakan pula dalam surah Ar-Rum ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat tinggi ya di langit dan di bumi. Ini menunjukkan kepada kita tentang al-kamal al-a'zam fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna, sangat agung di dalam beberapa perkara. Yang pertama fi dzatihi, di dalam apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa asma'ihi, Allah juga sempurna atau agung di dalam nama-namanya. Dan yang ketiga wa fi sifatihi, dan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sempurna, Allah Subhanahu wa taala sangat agung baik di dalam zatnya ataupun nama-namanya dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang aib atau kurang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat baik, nama-nama yang sangat indah, maka nama-nama tersebut sangat layak untuk dipuji. Diberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang baik, maka sangat layak dipuji oleh hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan di sana, ini panjang pembahasannya, wa asma'ullahi subhanahu wa ta'ala innama kanat husna likauniha qad dallat ala sifatin kamali azamatin lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala nama-namanya sangat indah. Ini menunjukkan tentang sifat Allah juga sangat sempurna, Pak. Ketika namanya indah, namanya baik, pun sifatnya pun sangat baik dan sangat agung, kata beliau hafizahullah taala. Intinya di sini jamaah sekalian bahwasanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat indah dan sangat baik. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau menjelaskan asma'u Rabb tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madhin walau kanat alfadan mujarradatan la ma'ani laha lam tadull 'ala al-madhi. Ini bagus ucapan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mengandung nama yang di dalamnya ada pujian, Mbak. Jadi seluruh nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat adanya pujian-pujian terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan jika seandainya nama-nama tersebut hanya sekedar lafaz saja, tidak ada makna yang terkandung di dalamnya, maka hal ini tidak menunjukkan adanya pujian. Ini kata beliau rahimahullah taala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala semuanya terdapat pujian. Kalau seandainya di dalam nama Allah hanya sekedar lafaz-lafaz saja, maka tidak ada makna di dalamnya, tidak ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa Allah Subhanahu wa taala bi annaha husna. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati untuk namanya semuanya baik. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Intinya beliau menyampaikan kepada kita di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala terdapat adanya pujian. Kalau seandainya nama-nama tersebut hanya sekedar lafaz belaka yang tidak ada makna di dalamnya, maka tidak ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar adalah di dalam nama tersebut terdapat pujian sehingga Allah sangat berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai landasan atau memperkuat dalil bahwasanya di dalam nama Allah terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan di sini, walihada lamma sami'a ba'dul Arab qariyan yaqra wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Beliau mengatakan bahwasanya ketika ada sebagian orang-orang Arab, ya, dia mendengar ada orang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka sebagai jaza. Apa jaza, Pak? Sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faqala laisa hadza bikalamillahi ta'ala. Faqala al-qari atukadzibu bikalamillahi subhanahu wa ta'ala. Faqala la, lakin laisa bihadza bikalamillah. Fa'ala ila hibdihi faqara wallahu azizun hakim. Faqala al-arabi sadaqta. Ketika ada orang membaca ayat tadi, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, di akhirnya mengucapkan wallahu ghafurur rahim. Kemudian orang Arab ini mengatakan ini bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang baca tadi dia enggak merasa dia bersalah. Dia kira benar ayat akhirnya wallahu ghafurur rahim. Kemudian diulangi lagi bacaannya, dikatakan wallahu azizun hakim. Kemudian orang Arab Badui mengatakan sadaqta. Apa sadaqta? Engkau benar. Ya, engkau benar. Kenapa? Azza fa hakama fa qata'a wala ghafara wa rahima lamma qata'a. Subhanallah. Orang Arab Badui paham, Mbak. Setelah Allah mengatakan tentang hukuman bagi orang-orang yang mencuri tadi, apa hukumannya, Mbak? Dipotong tangannya. Di akhir ayat tadi orang baca ini salah baca. Bacanya apa? Wallahu ghafurur rahim. Dia mengatakan ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah apa? Akhirnya wallahu azizun hakim. Kenapa? Azza fa hakama fa qata'a. Allah Subhanahu wa taala sangat perkasa. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena balasan bagi orang-orang yang mencuri, Allah sanggup untuk apa? Memberikan hukuman kepada dia dengan cara dia apa tadi? Dipotong tangannya. Kalau seandainya benar tadi wallahu ghafurur rahim, kalau seandainya benar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan tidak akan apa, Pak? Memotong apa? Tangan tersebut. Berarti yang dibaca apa? Salah. Yang benar adalah wallahu azizun hakim. Allah sangat perkasa, ya, untuk menghukum setiap orang yang melakukan tindakan pencurian. Bukan ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Kalau seandainya Allah Ghafur, Maha Pengampun, ayat itu, maka tidak akan dipotong tangannya dalam tindakan pencurian tersebut. Ini kata beliau, ya, tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang menunjukkan kepada kita tentang subhanallah, ucapan Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan sangat indah terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pembahasan di sini saya mengatakan ala hada fa inna du'a Allah bi asma'il ma'mur fi qoulihi ta'ala fad'uuhu biha. Seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah menggunakan nama-namanya tadi. Ya, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan ketika seseorang berdoa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengetahui tentang makna dari nama yang dia sebut, Pak. Contoh misalkan ketika seseorang dia ingin meminta rizki kepada Allah, apa nama Allah diantaranya, Pak? Ar-Razzaq. Maka dia harus tahu ketika dia minta rizki maka sebut dengan nama Ar-Razzaq.
Ketika dia ingin meminta ampunan kepada Allah, maka disebutkan nama apa? Al-Ghafur. Ketika dia ingin disayang oleh Allah, maka disebut namanya apa? Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ini kata beliau, ya, la yata'atta illa ma'a ilmi bi ma'aniha. Hendaknya seseorang dia mengetahui tentang makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia berdoa dengan nama-nama tersebut. Kalau seandainya ya dia berdoa tapi tidak mengetahui tentang maknanya, maka sangat kurang dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita sampaikan jamaah sekalian, ketika ingin meminta sesuatu kepada Allah, sesuaikan dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bukan berarti tidak boleh, tapi sesuaikan tadi. Minta rezeki maka kita sebut dengan Ar-Razzaq. Jangan misalkan minta rezeki sebutnya apa, Pak? Al-Ghafur. Meskipun Al-Ghafur juga nama apa? Nama Allah, tapi tidak sesuai. Ya Allah, berikanlah saya apa? Rizki. Sebutnya apa? Ya Ar-Razzaq. Wahai Allah yang maha pemberi apa? Rizki. Jangan ya Ghafur urzuqni. Apa artinya, Pak? Ya Allah yang maha pengampun, berikan saya apa? Rizki. Tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka sesuaikan dengan apa yang dia ucapkan, permintaannya sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana pula bahwasanya terdapat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala tentang sesuai dengan doa yang dia minta. Contoh misalkan dalam surah Al-Baqarah, dilihat Pak, Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Lihat, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan dari kami. Sesuai enggak, Pak? Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau zat yang maha apa? Mendengar lagi maha mengetahui. Saya tanya, cocok enggak, Pak? Cocok enggak, Pak Iman? Apa cocoknya di mana? Iya. Meminta agar amalan kita dia apa, Pak? Diterima. Ya. Pertama di sini sebutkan innaka anta as-sami. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Kita sedang apa, Pak? Sedang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita minta. Yang kedua, minta agar amalan kita dia apa? Diterima. Kenapa? Disebutkan Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak. Maka sangat tepat menggunakan kata innaka antas samiul alim. Yang pertama tadi as-sami, ketika sedang berdoa berharap agar Allah mendengar apa yang kita minta, dan yang kedua berharap ya agar amalan kita dia apa? Diterima, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, Pak, dalam surah Al-Mu'minun ayat 109, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna, Rabb kami ya Allah, amanna kami beriman, faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau ya Allah ya zat yang maha baik memberikan apa? Rahmat. Pas atau tidak? Pas. Apa doanya tadi? Warhamna, mengatakan di akhirnya apa? Wa anta khairur rahimin. Ini sebagai bukti bahwasanya sesuaikan yang kita minta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam surah Al-A'raf ayat 89, Allah berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah ya antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan kebaikan atau pembukaan di sini. Pas memintanya apa? Iftah lana, berikanlah sesuatu yang yang luas kepada kami,
Maka disebutkan wa anta khairul fatihin. Maka ini sebagai dalil pula bahwasanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuaikan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan yang dia minta. Ini sebagai bukti jamaah sekalian, ya, maka sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak satu jamaah atau mungkin beberapa jamaah yang bisa memberikan contoh yang bisa saya berikan hadiah Pak dalam Al-Qur'an? Silakan boleh di searching, dikasih waktu 2 menit. Yang bisa menyebutkan contoh permintaan disesuaikan dengan apa tadi? Nama Allah Subhanahu wa taala. Fadhil, silakan. Saya waktu 1 menit atau 2 menit, silakan. Dapat hadiah insyaallah. Di luar ayat yang kita bacakan tadi, Pak. Ada jemaah sekalian? Boleh kayak buka mushaf, boleh buka Android yang lainnya, boleh, silakan. Saya kasih waktu 1 menit sampai 2 menit. Ada? Yang bagian kanan ada? Cari jawaban. Fadhal, Masya Allah, Pak. Enggak, sebentar. Contohnya dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Iya. Waja'alna. Mana nama Allah? Enggak ada. Oh, Masya Allah. Jelaskan jawaban. Rob kami, palingkan hati kami. Ba'da hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Yang berasal darimu. Apa korelasinya yang dia minta sama nama Al-Wahhab di sini? Mintanya apa? Berikanlah kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab. Mumtaz, barakallahu fikum. Sahih. Dalam surah apa? Sering dibaca ya, tapi lupa ya. Baik. Dalam surah Al-Imran. Dalam surah apa? Insyaallah dapat hadiah nanti. Ditandakan Pak Simun, 1 orang. Insyaallah. Yang lain silakan, Pak. Masyaallah. Sebentar, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul. Jelaskan jawab. Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri. Terus wa anta khairul warithin, kau maha zat yang memberikan warisan berupa keturunan, berupa anak di sini. Mumtaz. Adakan 2, Pak. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Minta kepada Allah, jangan Allah tinggalkan kita hanya seorang diri tanpa adanya apa, Pak? Keturunan. Di akhirnya apa? Dikatakan wa anta khairul warithin. Mumtaz, barakallahu fikum. Nah, satu lagi yang lain. Biar lengkap 3. Ada? Oh, Masya Allah. Silakan, Pak. Jelaskan, Pak. Kepada orang-orang beriman. Terus kemudian Maha Pengasih. Baik. Masuk atau tidak? Yang diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, enggak apa-apa. Masya Allah. Masuk, Pak. Ketiga cukup ya. Nanti ditunaikan, dapat hadiah insyaallah masing-masing. Nah, itu sebagai bukti, Pak, sebagai bukti atau dalil yang kita minta sesuaikan dengan menyebut nama Allah yang sesuai juga, Pak, tadi. Kayak tadi misalkan minta keturunan, maka dikatakan wa anta khairul warithin. Kemudian dari Mas apa? Wahablan min ladunka
rahmah, innaka antal wahhab, dan yang lain-lainnya. Baik. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau disesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita minta. Kemudian Syekh mengatakan, inna ma'rifatal muslimi bihadzal wasfil azim li asma'illahi ta'ala huwa kaunuha husna yazidu fihi ta'zim laha wal ijlal wal hirs ala fahmi ma'aniha al jalilah. Kata beliau, sesungguhnya seorang muslim ketika dia mengenal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang terdapat di dalam nama-nama Allah yang husna tadi, dia akan memperoleh beberapa manfaat, Pak. Ini perlu catat ya, tentang manfaat yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia mengenal atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna, nama yang baik. Yang pertama, yaziduhu fi at-ta'zim. Yang pertama, akan menambah rasa ta'zim. Apa ta'zim? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ijlal, pemuliaan terhadap Allah. Wal hirs ala fahmi ma'anihal jalilah, dan akan memberikan semangat kepada dia untuk lebih memahami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yab'uduhu an manzalaqatil muharrifina, dan dia akan jauh dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ya manfaat ataupun hasil ketika seorang muslim mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, yang pertama, akan menambah rasa pengagungan dia kepada Allah. Yang kedua, akan menambah rasa kemuliaan, ya, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah akan menambah apa tadi? Semangat bagi seseorang untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah dia akan terjauhi dirinya dari penyimpangan, ya, tahrif atau ta'wil orang-orang yang menyimpangkan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu tujuan kita mengkaji kitab ini, agar kita lebih mengenal tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh memberikan kepada kita ada beberapa buah ya yang dapat kita ambil dari mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annaha asma'un dalatun ala ahsani musamma. Yang pertama di antara buah dengan kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata beliau, annaha asma'un dalatun ala ahsani musamma. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang Allah memiliki nama yang sangat baik, nama yang sangat baik. Wa huwa tabaraka wa ta'ala dzul jalali wal kamali wal jamali. Allah memiliki nama yang sangat baik, dan Allah yang memiliki kemuliaan. Allah juga sempurna, dan Allah sangat indah. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh mengatakan anna fiha ijlalan lillahi wa ta'ziman wa ibkaran wa izharan li azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam ya makna-makna asmaul husna ini, di dalamnya terdapat ijlal, pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ziman, dan pengagungan kepada Allah, wa ibkaran, dan membesarkan nama siapa, Pak? Nama Allah. Wa izharan, dan apa izhar? Menampakkan li'azamatillahi subhanahu wa ta'ala, menampakkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat ada sifat memuliakan dan mengagungkan serta membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
anna kulla ismin minha dalun ala thubuti sifatil kamal lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata beliau, pada setiap nama di antara nama-nama Allah menunjukkan di dalamnya adanya sifat yang sempurna bagi siapa, Pak? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Pada setiap nama-nama Allah di dalamnya terdapat ada sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Ar-Rahim, apa Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang. Di dalamnya ada sifat apa, Pak? Sifat rahmat, kasih sayang. Kemudian di dalam nama Ghafur misalkan, yang Maha Pengampun, ada sifat apa, Pak? Ampunan. Dalam nama yang lain, contoh misalkan Ar-Razzaq, yang Maha memberikan apa? Rizki. Di dalamnya ada sifat apa, Pak? Pemberian apa? Rizki. Ini yang ketiga, bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat adanya apa? Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah annaha laisa fiha ismun yahtawi ala syarr au yadullu ala naqsi. Yang keempat, di antara faedah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini, kita mengetahui bahwasanya di dalam nama Allah tidak ada unsur syarr. Apa syarr itu, Pak? Keburukan ataupun kejelekan. Au yadullu ala naqsin, atau tidak adanya sesuatu yang apa naqas itu? Yang kurang atau yang aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita catat. Di dalam nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur kejelekan. Tidak ada unsur kekurangan di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa syarru laisa ilaihi. Keburukan tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhulu fi sifatihi, dan keburukan tidak akan bisa masuk ke dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yulhaqu dzatu, dan tidak mungkin akan tersematkan dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu fi syai'in min af'alihi, dan tidak mungkin ada perbuatan-perbuatan Allah yang buruk. Dan intinya, keburukan atau kekurangan tidak boleh kita sematkan kepada siapa, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam sifatnya, baik di dalam zatnya, baik di dalam apanya tadi? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Enggak boleh seseorang menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya jamaah sekalian, kalau seandainya seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan, tentunya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang mendapatkan sebuah musibah, kemalangan, dari mana, Pak, kira-kira, Pak? Dari mana? Dari dosa. Yang menghendaki siapa? Allah. Tapi keburukan tidak boleh disematkan kepada siapa tadi? Allah. Karena apa? Allah menghendaki iya. Namun karena sebab apa tadi? Dosa tersebut seseorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam sebuah doa seorang nabi mengatakan tentang doa apa? Subhanallah, yang ketika minta fa idza maridtu fahuwa yashfin. Fa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Perhatikan jemaah sekalian, ini kata para ulama. Syekh Sa'di juga menjelaskan dalam tafsirnya, ini adab seseorang kepada Allah, Pak. Ketika dia Nabi ini mengatakan fa idza maridtu, ketika aku sakit, kita yakin yang memberikan sakit siapa, Pak? Allah. Tapi tidak mengatakan apa? Ketika Allah memberikan aku apa? Sakit, tapi mengatakan idza maridtu, apabila aku yang sakit. Enggak disebutkan nama siapa? Nama Allah. Namun di akhirnya disebutkan fahuwa yashfin, dialah yang
menyembuhkan. Ini adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap keburukan tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kebaikan-kebaikan. Sekalipun menurut hamba itu buruk, Pak. Namun semuanya baik bagi Allah. Kenapa baik, jamaah sekalian? Karena Allah ketika memberikan sebuah ujian, sebuah musibah, pasti ada apanya, Pak? Hikmah di dalamnya. Contoh, misalkan kayak saudara-saudara kita yang kemarin kena gunung apa itu? Gunung Semeru. Mungkin bagi sebagian mereka ini apa, Pak? Musibah bukan? Musibah. Kita katakan, iya itu atas kehendak Allah, namun tidak bisa kita sematkan musibah kepada Allah. Karena apa? Bisa jadi dalam musibah tersebut ada apa tadi? Hikmah yang sangat besar. Apa di antaranya misalkan? Allah mungkin akan memberikan kesabaran yang besar kepada mereka-mereka. Yang kedua, Allah memberikan balasan yang baik bagi mereka setelah mereka mendapatkan musibah ini. Atau mungkin bisa jadi mereka karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin angkat derajat mereka. Atau menandakan bahwasanya Allah ini sayang kepada mereka, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, maka semuanya baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi menurut manusia ini merupakan sebuah apa, dari sebuah musibah atau sebuah kemalangan bagi dia. Maka saya katakan tidak boleh keburukan disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sifatnya ataupun zatnya ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk, Pak, yang keberapa sekarang? Yang keberapa tadi? Tadi yang keempat, ya. Tidak boleh menyematkan keburukan kepada Allah. Yang kelima, annallaha amara ibadahu bidu'aihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya berdoa menggunakan apa tadi? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa menggunakan atau berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik doa ibadah ataupun doa apa? Masalah permintaan. Karena doa kata para ulama ada dua, Pak. Ada doa yang sifatnya ibadah. Doa ibadah adalah seluruh ibadah yang kita lakukan adalah doa. Salat kita doa, puasa kita juga apa? Doa. Yang kedua, doa apa, Mas? Masalah yang berupa apa? Permintaan. Maka seseorang dibolehkan dia meminta kepada Allah menggunakan apa tadi? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tadi. Dan ingat, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sudah ada musibah kemudian malah minta kepada siapa, Pak? Selain Allah. Bahkan kalau tidak salah berita terakhir motong apa, Pak? Motong kepala apa itu? Kepala sapi di Gunung Semeru baru kemarin, motong kepala sapi agar katanya penghuninya tidak marah katanya. Subhanallah. Sudah musibah kemudian ditambah ada unsur apa? Kesyirikan pula. Subhanallah. Ini jelas tidak dibenarkan jamaah sekalian, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang dapat mengangkat musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu dengan sebagian orang yang mengatakan, "Oh, ini penghuninya sedang apa? Sedang marah." Kalau laut ombaknya sangat tinggi katanya penghuninya pun sedang apa? Sedang marah, maka disuguhkan sesajen agar penghuninya tidak marah. Ini sesuatu yang enggak benar jamaah sekalian, ya. Maka kesyirikan tersebut harus kita hindarkan, kita jauhkan. Kita hanya beribadah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang keberapa sekarang? Yang keenam. Annallaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minna hifdhan wa fahman wa amalan bima taqtadihi bi an yudkhilahul jannata. Yang keenam, ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
hamba-hambanya yang dia menghitung nama-nama Allah yang berjumlah berapa? 99. Hifdzan, baik dengan menghafalnya, wa fahman, dan memahaminya, wa amalan, dan mengamalkannya, Pak. Jadi bukan hanya sekedar apa, Pak? Bukan hanya sekedar mengucapkan, ya, tapi apa? Mengucapkan, kemudian menghafalnya, kemudian memahaminya, dan yang paling penting juga adalah mengamalkan dari nama-nama tersebut. Apa jaminannya? Allah akan masukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, maka barang siapa yang menghitungnya, dia masuk ke dalam surga. Jadi mana hitung di sini adalah bukan hanya menghitung, tapi membaca, kemudian menghafal, yang ketiga memahami, dan yang keempat adalah mengamalkannya. Wa hadza min barakati hadhil asma, dan ini merupakan keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada anjuran tadi untuk kita membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Maka di dalamnya terdapat keberkahan. Berkatnya apa, Pak? Kebaikan yang sangat banyak terhadap dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah Isya. Baik, nah. Wallahu taala alam. Nanti setelah Isya kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita langsung jawab. Yang pertama, jika seorang sakit sudah lama, boleh tidak berdoa meminta yang terbaik? Meminta yang terbaik. Baik, barakallahu fikum. Tentang apabila seseorang sudah sakit lama, ya, sakit lama, bolehkah dia minta yang terbaik? Baik. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, jamaah sekalian, kita harus mengedepankan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap kita optimis. Sakit yang kita derita ini bisa aja tadi saya katakan sebagai penggugur dosa kita. Mungkin selama ini kita banyak berbuat dosa, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji tentang sejauh mana kesabaran kita juga. Artinya sangat banyak hikmah di dalamnya. Kemudian tentu seseorang ketika dia sakit pasti harapannya apa, Pak? Sembuh, ya, harapannya sembuh. Maka dia maksimalkan doanya kepada Allah, berdoa khususnya di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian dia pun memaksimalkan ikhtiarnya dia untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya bisa sembuh. Adapun kita yang nanti misalkan contoh penyakitnya sudah sangat-sangat payah, artinya sangat-sangat jauh dari harapan, ya, maka satu orang boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Nabi SAW dikatakan, in kana hayatil khairun li fahayyini, ya Allah, apabila hidup ini lebih baik bagiku maka hidupkanlah aku, dan sebaliknya apabila kematian lebih baik bagiku maka matikanlah aku. Ini kalau keadaannya sudah sangat-sangat apa, Pak? Sangat-sangat parah sekali. Namun kalau masih biasa-biasa dan masih diajak pertahankan, maka lebih baik dia berdoa agar Allah berikan kesembuhan. Mungkin bisa saja setelah itu dia lebih baik dan bisa beramal saleh. Allahu a'lam. Na'am. Baik, terus saya. Jazakallah. Pertanyaan selanjutnya kepanjang sekali. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kakak perempuan saya dituduh berzina oleh suaminya tanpa bukti. Kakak sudah bersumpah bahwa tidak pernah melakukan perbuatan itu, tapi suami tidak menerima. Setiap hari bertengkar sampai semua tetangga mengetahui. Takut kakak saya sakit hati dan
malu atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Masalah ini sudah berlangsung hampir 6 tahun. Kakak perempuan ingin bercerai dari suaminya, tapi suami tidak mau menceraikannya. Mereka sudah 1 tahun lebih tidak lagi saling berhubungan dan berbentuk sapa, dan kakak saya bilang sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya karena sangat sakit hati. Bila saya menyarankan kepada kakak agar mengajukan gugatan cerai, apakah saya berdosa? Sebab saya khawatir kakak semakin terperosok dalam dosa sebab tidak pernah mau melayani suaminya lagi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Curhat dulu ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, taib jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang namanya problematika dalam rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang dari awal nikah sampai akhir hayatnya dia apa? Lurus terus. Pasti ada apa? Ada gangguan, ada namanya mungkin cobaan, ujian dan yang lainnya. Tentang tadi yang dikatakan oleh penanya ini tentang kakak perempuannya tadi Pak ya, kakak perempuannya. Pertama jamaah sekalian, dalam Islam tidak boleh seseorang menuduh orang lain berbuat apa? Zina, terlebih siapa tadi Pak? Istrinya, tanpa dia mendatangkan bukti. Ya. Karena kaidahnya mengatakan al-bayyinatu ala mudda'i wal halfu ala man ankara. Orang yang dia mengklaim, orang yang dia mengaku-ngaku, maka dia harus datangkan bukti. Mana buktinya? Dan orang yang mengingkari cukup dengan dia bersumpah. Ini kaidah dalam fikih Pak. Orang yang nuduh seseorang, antum telah mencuri misalkan, datangkan apanya? Buktinya. Kalau nggak bisa datangkan berarti dia termasuk orang-orang yang yarmunal muhsanat al-ghafilat, termasuk bagian dari dosa besar. Kata Nabi SAW, istanibu sabal mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina tadi. Ini 7 dosa yang besar Pak, yang dapat membinasakan pelakunya Pak. Kemudian kalau seandainya dia menuduh tadi, maka kalau seandainya dalam Islam diterapkan adanya hukum Islam misalkan, maka orang yang menuduh tadi nggak terbukti, maka dia yang diberikan hukuman cambukan berupa 80 kali cambukan Mbak. Ini dalam Islam seperti itu. Karena untuk membuktikan orang dia berzina dengan 2 cara. Pertama adalah dengan cara mendatangkan saksi. Harus berapa tadi? 4 orang saksi. Dan semuanya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bahkan kata para ulama, maaf agak vulgar bahasanya, harus melihat kemaluan masuk kemaluan Mbak. Nggak bisa melihat lewat apa namanya itu, lewat CCTV atau nggak bisa. Atau seseorang masuk ke dalam kamar berduaan misalkan, itu belum bukti. Maka sangat sulit, belum ada orang yang dihukum sezaman Nabi SAW sampai zamannya Ibnu Katsir katakan belum ada orang dihukum zina karena mendatangkan saksi. Yang ada semuanya dihukum karena apa? Yang kedua, mengaku, ikrar. Seperti wanita Ghamidiyah datang kepada Nabi mengaku saya telah berzina. Kalau ngaku nggak perlu apa? Bukti, sudah mengaku. Ya, kemudian ada laki-laki yang bernama Ma'iz juga, dia mengaku juga. Semuanya dihukum oleh Nabi SAW dengan cara apa tadi? Mengaku. Tidak ada yang dengan cara apa tadi? Mendatangkan saksi. Sangat sulit jamaah sekalian. Apalagi tadi enak-enakan langsung apa? Menuduh istrinya berbuat apa? Zina. Pertama dosa besar. Yang kedua, dia tidak mendatangkan saksi, bahkan kalau dihukum maka dia bisa dihukum sebagai hukum apa tadi? 80 kali cambukan. Nah, kemudian kalau seandainya demikian, masing-masing pun tadi mempertahankan egonya. Kalau istri pun setiap hari nggak mau tadi melayani suaminya, sudah berapa tadi? Selama setahun, khawatir dosanya semakin besar karena nggak melayani suami, dan suami pun tetap kekeh dengan pendiriannya, istrinya berbuat zina juga. Maka kalau seperti ini, boleh seorang wanita memang kalau nggak terbukti berbuat zina, maka
dia boleh, dalam Islam namanya khulu ada, Pak. Khulu itu artinya permintaan pisah dari seorang istri kepada suami. Kalau talak haknya suami, tapi kalau perempuan namanya khulu, meminta pisah. Dengan dua sebab, kata para ulama. Yang pertama disebabkan karena akhlak atau perangainya suami, Pak. Ya, akhlak atau perangainya apa? Suami misalkan dia sering KDRT, apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, ringan tangan misalkan. Ya, atau sifat atau akhlak-akhlak yang lain yang buruk, maka istri boleh mengajukan apa tadi? Gugatan kepada suaminya. Yang kedua karena sifat artinya mungkin ada sifat suaminya yang khawatir dengan sifat tersebut, malah istri tidak hormat terhadap suaminya, maka dibolehkan. Kalau seperti itu kondisinya, maka Allah Allah, maka dibolehkan melihat kondisi ataupun akhlak suami tadi yang senantiasa memberikan tuduhan zina kepada istrinya, maka dibolehkan untuk meminta pisah kepada suaminya. Selain dua itu tidak boleh seorang meminta pisah kepada suaminya. Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin talabat al-firaq min zawjiha lam yarih raihatal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang wanita yang dia minta pisah kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada sebab yang dibenarkan, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta pisah tanpa ada sebab yang dibenarkan. Kalau ini ada sebab atau tidak? Ada. Apa sebabnya? Tuduhan berzina yang enggak terbukti misalkan, maka dibolehkan dia meminta pisah kepada suaminya. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi maksudnya adiknya itu boleh menyuruh kakaknya suruh minta cerai gitu, dibolehkan. Ini kan adiknya yang bertanya. Saran adiknya, jadi adiknya boleh menyarankan kakaknya untuk minta dosa apa enggak? Sarannya. Nah, nggak ada itikat baik dari suaminya buat minta maaf atau apa gimana? Enggak, ini yang pertanyaan tadi kan, jadi adiknya sudah dalam. Jadi adiknya menyarankan kepada kakaknya perempuan ini untuk bercerai. Dibolehkan. Ya. Jadi dari ini yang makanya bertanya, ini sudah jelas ya sama Ustaz. Mudah-mudahan akurat aja gitu. Mudah-mudahan. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum. Apakah bencana termasuk dari sifat Allah? Terkadang di saat bencana terjadi, manusia mengatakan Allah murka. Apakah termasuk keburukan apabila mengatakan Allah murka? Apakah bencana merupakan apa tadi? Jadi, apakah bencana termasuk dari sifat Allah? Bukan. Terkadang di saat bencana terjadi, manusia mengatakan Allah murka. Apakah termasuk keburukan apabila mengatakan Allah itu murka? Baik, barakallahu fikum. Pertama saya jawab, bencana bukan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita katakan bencana merupakan kehendak dari Allah, iya. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan bencana, bisa jadi tadi banyak apa namanya sebab. Pertama bisa jadi tadi saya katakan Allah cinta kepada sebuah kaum dengan Allah menguji mereka. Yang kedua, bisa jadi karena sudah saking banyaknya dosa manusia, Allah memberikan hukuman di mana, Pak? Di dunia. Masih lebih ringan daripada nanti ditunda di mana, di akhirat. Ya. Dalam hadis dikatakan apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan terhadap sebuah kaum, ajallahum al-uqubah fid dunya. Allah akan segerakan hukuman bagi mereka di mana? Di dunia. Ini salah satu tanda kebaikan dari Allah kepada para hamba-hambanya. Ya, Allah berikan hukuman kepada mereka di dunia. Maka kita katakan musibah bukan merupakan sifat Allah, tapi dia adalah sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebabnya apa? Banyak sebab. Pertama tadi karena Allah ingin cinta kepada seorang hamba, atau Allah menguji mereka, atau Allah tadi benar murka atau marah karena Allah memberikan mereka sangat bermaksiat kepada Allah sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka selama ini di dunia. Nah, Allahu a'lam. Nah. Mungkin ada lagi yang langsung? Ada? Silakan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau kita terdesak suatu kelompok atau perkumpulan kajian bisa memimpin doa. Dan yang lain pada agama Ustaz. Dan yang saya bahwa Rasul atau sahabat dan ulama bisa memimpin doa. Baik. Bagaimana kalau kita di sebuah perkumpulan ya, terdesak disuruh apa? Mimpin doa. Padahal kita nggak biasa mimpin apa? Doa. Maka kita katakan kepada mereka, kita buka fair aja, kita nggak biasa mimpin apa? Mimpin doa. Ya, kalau mau berdoa silakan doa masing-masing, atau mungkin ada yang bisa silakan. Tapi kalau saya tidak apa? Tidak biasa mimpin doa, dan saya biasa dengan doa sendiri-sendiri. Insya Allah seperti itu bisa dipahami oleh mereka jemaah sekalian. Ya. Ya, intinya tidak ada doa secara bersama-sama, masing-masing berdoa ya. Dan karena hajatnya pun berbeda-beda seperti itu. Nah, Allahu a'lam seperti itu. Fadhal. Kenapa? Iya. Artinya orang munafik itu hendak tapi Allah yang menipu mereka. Itu maksudnya gimana Ustaz? Sahih, barakallahu fiikum. Sahih. Tadi saya katakan keburukan tidak boleh apa? Disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang-orang munafik menipu siapa? Allah, padahal Allah yang menipu apa? Mereka. Karena ada sebab dari mereka dulu, Pak. Seperti wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka memakar atau menipu daya Allah sebaik-baik yang memberikan apa? Makar atau tipu daya. Sebabnya siapa dulu? Mereka dulu. Bahkan berarti Allah balas tipu daya mereka. Bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sebab mereka ingin menipu daya Allah Subhanahu wa taala, Allah balas tipu daya mereka. Maka tetap kita katakan ini bukan bentuk apa? Keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab mereka tadi membuat tipu daya, membuat makar, maka Allah balas tipu daya mereka juga. Maka ini bukan termasuk sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Allahu a'lam. Na'am. Siap, masih ada lagi? Mungkin ada lagi? Tidak? Cukup? Baik, setelah kembali Ustaz atas pencerahannya, mudah-mudahan kita semua bisa aplikasi dari kajian malam ini. Marilah kita bersama dengan Bapak Matis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka ini yang 3 orang